Bayangkan untuk sesaat, sebuah benteng di dalam diri Anda. Sebuah ruang sunyi yang tak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia, oleh teriakan ketakutan, atau oleh rayuan kesenangan sesaat. Di sanalah, sesuatu yang mulia menunggu. Bukan untuk ditemukan karena ia telah ada di sana, tetapi untuk disadari, untuk dihidupi. Ini adalah tentang bagaimana mencapainya. Ini adalah tentang bagaimana menyelaraskan jiwa kita dengan nalarnya yang paling dalam dan paling murni. Sebuah nalar yang kita sebut dengan penuh hormat sebagai pikiran Tuhan. Kita hidup di dalam sebuah alam semesta yang bukan ciptaan kita. Kita tidak memilih untuk dilahirkan. Kita tidak memilih keluarga kita, dan kita tidak mengendalikan angin yang berhembus atau hujan yang turun. Kita adalah para pelaut di atas kapal yang besar di sebuah lautan yang luas. Nahkoda adalah logos, akal budi kosmis, hukum alam yang abadi dan tak terelakkan, pikiran Tuhan. Kapal ini telah memiliki tujuannya sendiri dan lautan ini memiliki arusnya sendiri. Tugas kita, satu-satunya tugas yang benar-benar berarti, adalah belajar cara mengelola layar kita sendiri. Kita seringkali terkecoh. Kita berteriak kepada angin, memohon agar ia berubah arah sesuai dengan keinginan kita. Kita mengutuk ombak yang mengguncang perahu kita, menghabiskan seluruh energi kita untuk melawan sesuatu yang jauh lebih perkasa. Dalam keputusasaan ini, kita menjadi kering, terombang-ambing, dan akhirnya tenggelam dalam lautan penderitaan kita sendiri. Penderitaan ini, saudaraku, tidak datang dari ombak itu sendiri. Ia datang dari keyakinan keliru kita bahwa kita seharusnya mampu mengendalikan lautan. Inilah ilusi terbesar umat manusia, keyakinan bahwa kebahagiaan terletak pada kemampuan kita untuk membengkokkan realitas sesuai dengan keinginan kita. Ketika penyakit datang, kita marah. Ketika kehilangan menghampiri, kita hancur. Ketika kekacauan merajalela, kita menyalahkan para dewa. Kita menjadi budak dari peristiwa-peristiwa eksternal, terombang-ambing antara euforia dan keputusasaan, seperti daun kering dihempas angin. Inilah kehidupan yang reaktif, kehidupan yang dipenuhi dengan emosi yang merusak, ketakutan, keserakahan, amarah, dan kesedihan yang tak berujung. Namun, ada jalan lain, sebuah jalan yang lebih tua, lebih dalam, dan lebih kokoh. Jalan ini dimulai dengan sebuah pembedaan yang paling mendasar, sebuah pisau kebijaksanaan yang akan memotong belenggu-belenggu kita. Di dunia ini, ada hal-hal yang berada di dalam kendali mutlak kita dan ada hal-hal yang tidak. Rentangkan tanganmu, perhatikan jari-jarimu. Kamu dapat memutuskan untuk mengekal atau membukanya. Itu adalah wilayah kendalimu. Sekarang, bayangkan orang yang kamu cintai jatuh sakit. Apakah kamu dapat dengan kekuatan kehendakmu sendiri menyembuhkan mereka? Tidak, itu berada di luar wilayah kendalimu. Pikiran orang lain, reputasimu, kekayaanmu, kesehatan tubuhmu, bahkan kematianmu, semua ini adalah ombak di lautan. Mereka adalah impresi yang diberikan oleh dunia kepada kita. Disinilah kita membangun benteng kita, di dalam wilayah pilihan kita sendiri, terutama pilihan dalam persepsi dan penilaian kita. Seorang guru bijak pernah berkata, kita terganggu bukan oleh peristiwa, tetapi oleh pandangan kita tentang peristiwa tersebut. Seekor anjing menggonggok. Satu orang melihatnya sebagai ancaman yang menakutkan, hatinya berdebar kencang, emosi amarahnya mencolak. Orang lain melihatnya hanya sebagai suara, sebuah fenomena alam yang netral, seekor anjing yang menjalankan kodratnya sebagai anjing. Gongkokan itu sama,
reaksinya yang berbeda. Realitas eksternal itu sama, yang berbeda adalah benteng di dalam diri masing-masing. Untuk terhubung dengan pikiran Tuhan, kita harus pertama-tama membersihkan lensa persepsi kita sendiri. Kita harus berlatih setiap saat untuk memisahkan fakta dari penilaian. Saya telah kehilangan pekerjaan saya. Itu adalah fakta. Hidup saya hancur dan saya adalah seorang yang gagal adalah penilaian. Sebuah cerita yang kita tambahkan dan inilah sumber racunnya. Pikiran Tuhan, logos, hanya beroperasi pada tingkat fakta, pada tingkat realitas yang apa adanya. Ia tidak memiliki penilaian yang penuh emosi. Ia hanya ada, mengalir, menurut hukum sebab akibatnya yang sempurna. Ini bukanlah penindasan emosi. Ini adalah transformasinya. Kita tidak menyuruh diri kita untuk tidak merasakan sakit. Itu tidak mungkin. Tetapi kita menolak untuk membiarkan rasa sakit itu meracuni penilaian kita. Rasa sakit adalah sensasi fisik. Penderitaan adalah penolakan mental terhadap rasa sakit itu. Ketika kita berhenti memberontak terhadap fakta yang menyakitkan, penderitaan itu kehilangan cengkramannya. Bayangkan seorang pandai besi yang menempa sebilah pedang. Api membara, palu menghantam, melogam berubah bentuk. Api dan palu itu adalah kesulitan, penyakit, kehilangan, semua hal yang berada di luar kendali kita. Baja itu adalah jiwa kita. Jika baja itu rapuh, ia akan hancur berkeping-keping. Tetapi jika baja itu telah ditempa dan dimurnikan, justru melalui pukulan palu dan panasnya api, ia menjadi kuat, tajam, dan berkilau. Kesulitan-kesulitan hidup itu bukanlah kutuk. Mereka adalah alat dari Sang Pandai Besi Agung, pikiran Tuhan. Untuk menempa kita, mereka bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi guru yang harus kita dengarkan. Jadi, bagaimana kita mendengarkan? Bagaimana kita menyelaraskan diri dengan Sang Guru yang agung ini?